Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Waru Cabang Malang yang diberkati oleh Tuhan. Selamat datang di bulan yang baru. Kiranya di bulan ini saya dan saudara selalu menikmati sukacita, damai sejahtera dan juga penyertaan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kembali hari ini saya mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian dalam program Keluargaku Bertumbuh. Kita belajar tentang seri Hadapilah dengan Senyum. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan belajar firman Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, karena sepanjang hari ini kami bisa melalui segala aktivitas, tugas dan pekerjaan kami. Dan pada saat hari ini kami rindu bersama dengan keluarga, dengan rekan-rekan terdekat kami untuk belajar akan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, berkati kami sehingga firman ini menjadi kekuatan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, judul kebenaran firman pada hari ini adalah Sehari Demi Sehari. Dan nats firman Tuhan diambil dari kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Matius pasal 6 ayat 34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu janganlah kamu khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ada sebuah cerita, ada seorang pemuda yang telah cukup lama mencari pekerjaan dan kemudian dia diterima di sebuah perusahaan yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Kira-kira jarak antara rumah dan perusahaan tersebut 2 km. Namun ia tidak memiliki kendaraan pribadi, bahkan sepeda kayuh pun dia tidak punya. Dan di daerah tersebut transportasi umum yang menuju ke tempat kerjanya juga sangat sulit, sehingga satu-satunya yang harus dia lakukan adalah berjalan kaki. Kemudian ia mulai menghitung-hitung. Setiap hari pulang dan pergi, dia harus berjalan 4 km. Kemudian dia berpikir lagi, kalau seminggu berarti dia harus menghabiskan atau berjalan kaki sepanjang 24 km. Dan kemudian kalau sebulan dia berjalan kaki pulang pergi, dia harus menempuh 104 km. Dan kemudian dia berpikir, kalau dalam setahun berjalan kaki, maka dia harus menempuh sekitar 1248 km. Membayangkan harus berjalan kaki ribuan kilometer, pemuda tersebut langsung pingsan. Setelah dia ditolong oleh seorang dokter, kemudian bertanyalah dokter itu kepada sang pemuda, "Apa yang membuat saudara pingsan?" Kemudian ia menjawab, "Saya khawatir dan sedih harus berjalan kaki ribuan kilometer untuk menuju tempat kerja saya. Apakah saya kuat untuk menjalaninya?" Kemudian sang dokter kembali bertanya kepada pemuda itu, "Berapa jauh tempat kerja saudara dari rumah?" Dan kemudian pemuda itu menjawab, 2 km saja. Dokter kemudian bertanya lagi, "Berarti Anda pergi pulang kerja harus berjalan 4 km setiap hari, bukan? Bukan ribuan kilometer seperti yang saudara takutkan?" Jawab pemuda itu, "Ya Pak Dokter." Lalu dokter tersebut bertanya lagi, "Apakah saudara kuat pergi pulang kerja setiap hari dengan berjalan kaki sejauh 4 km? Pemuda itu menjawab, "Oh, kalau hanya berjalan 4 km setiap hari saya kuat Pak Dokter." Kemudian dokter tersebut menjawab, "Nah, lakukanlah hal itu sehari demi sehari." Bapak, Ibu dan saudara sekalian, begitulah kita juga sering bersikap seperti pemuda tadi.
terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang masih sangat jauh di depan kita. Kerap kali kita sudah mengkhawatirkan hidup kita yang masih 10 atau 20 tahun yang akan datang. Ada banyak kekhawatiran yang saya dan saudara alami berkaitan tentang sekolah anak kita, tentang kesehatan kita, tentang pasangan hidup kita, dan berbagai macam kekhawatiran ataupun kesusahan serta kesulitan di masa depan yang masih sangat jauh. Sikap seperti itu dapat membuat saya dan saudara tersiksa oleh kesedihan atau kesulitan terhadap hal-hal yang belum terjadi di masa sekarang. Padahal belum tentu bahwa masa depan kita itu akan menjadi buruk. Itu hanya karena saya dan saudara tidak bisa mengelola diri kita dengan baik. Oleh karena itu, nasihat Tuhan Yesus berikut sangat penting untuk saya dan saudara perhatikan dan mari kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan mengatakan, "Karena itu janganlah kamu khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Pengajaran Tuhan Yesus ini jelas sekali mengingatkan kepada kita agar tidak mengambil kesusahan atau kesulitan yang kita bayangkan terjadi di masa depan untuk ditanggung sekarang. Kesulitan dan kesusahan di masa depan yang kita bayangkan itu belum tentu terjadi. Kesusahan dan kesulitan besok biarlah ditanggung besok. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan hari ini tidak usah kita bawa besok, dan kesusahan besok tidak usah kita bawa untuk hari ini. Hidup dengan segala persoalannya ini baiklah kita jalani sehari demi sehari saja. Lalu pertanyaannya, apakah berarti kita tidak perlu merancang masa depan kita, Pak? Saya pasti menjawab bukan begitu. Merancang masa depan itu perlu. Namun, ketika saya dan saudara menjalani hidup setiap hari, orientasi hidup kita juga harus kepada masa sekarang, bukan hanya kepada masa depan saja. Jalani hari ini sebaik mungkin. Biasanya jika hari ini dijalani dengan baik, pasti akan menjadikan masa depan menjadi baik pula. Namun juga sebaliknya, jika hari ini dijalani dengan kacau balau, maka kita akan menjadikan masa depan kita kacau balau juga. Karena sebenarnya masa depan kita ditentukan oleh bagaimana kita menjalani hidup hari ini atau masa kini. Memang di dalam perjalanan kehidupan kita ada banyak kenyataan yang terjadi di luar dugaan kita. Itulah rencana Tuhan. Saya dan saudara perlu menyadari bersama bahwa Tuhan selalu turut campur tangan di dalam setiap hal yang terjadi atas kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan saudara memang tidak bisa mengetahui dengan jelas masa depan kita seperti apa. Kita juga tidak mengetahui dengan jelas liku-liku jalan untuk menuju masa depan. Akan tetapi, perjalanan kita menuju masa depan dapat diibaratkan seperti saat kita berjalan menuju satu tempat yang jauh pada malam hari dengan mengendarai sepeda motor. Lampu sepeda motor yang kita pakai selama perjalanan di malam hari memang tidak bisa langsung menyinari tempat yang akan kita tuju, dan juga tidak bisa menyinari langsung liku-liku jalan yang akan kita lewati. Namun, lampu sepeda motor kita hanya menyinari beberapa meter jalan di depan kita. Tetapi jika sinar lampu sepeda motor itu kita ikuti meter demi meter, akhirnya kita pasti dapat sampai pada tujuan juga. Demikian juga ketika saya dan saudara menjalani kehidupan kita di dunia ini. Jangan mengkhawatirkan kesulitan atau kesusahan masa depan yang masih jauh. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Baiklah hidup kita
ini kita jalani sehari demi sehari dengan sebaik mungkin. Sebagai pertanyaan yang bisa didiskusikan dengan keluarga saudara, hal apa yang saudara khawatirkan tentang masa depan saudara? Sekali lagi, hal apa yang saudara khawatirkan tentang masa depan saudara? Kiranya renungan ini menguatkan kita. Selamat bertumbuh keluargaku, Tuhan Yesus memberkati. Amin.